Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, semoga sehat selalu. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas masalah macam-macam sistem operasi. Nah, teman-teman sekalian, di sini kalian bisa kunjungi website saya atau blog saya dengan aliroisweb.blogspot.com. aliroisweb.blogspot.com, kemudian tekan enter. Setelah itu kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada macam-macam operating system atau sistem operating. Kita klik kanan dan buka di tab baru. Di sini macam-macam operating system atau sistem operasi. Nah, apa itu sistem operasi? Secara umum, pengertian sistem operasi adalah perangkat lunak. Ya, bisa perangkat lunak itu software. Perangkat lunak atau software. Kemudian berfungsi sebagai antarmuka dan pengatur semua sumber daya pada perangkat komputer. Peran utama OS atau operating system ini yaitu menjadi penghubung antara tiga komponen utama yang terdiri dari software, yaitu aplikasi dan program, kemudian hardware, bisa CPU, bisa kartu grafis, bisa monitor, bisa keyboard, dan lain-lain, serta brainware, yaitu pengguna atau manusia. Tanpa sistem operasi, sebuah komputer atau konsol game maupun smartphone tidak akan bisa berjalan optimal. Karena OS inilah yang berperan menjadi jembatan pengatur fungsi secara keseluruhan. Baik, untuk fungsi-fungsi operasi ini yaitu pertama sebagai pengatur hardware, kemudian menjalankan perintah dasar pada komputer, mengorganisir dan mengatur berbagai macam aplikasi, kemudian menerjemahkan bahasa pemrograman dalam bentuk grafis. Yang kelima adalah untuk peran komputer yang lebih optimal. Untuk jenis-jenis sistem operasi komputer sendiri, yaitu pertama ada sistem operasi DOS. Apa sih sistem operasi DOS ini? Sistem operasi DOS di sini bisa dibilang merupakan nenek moyang dari semua sistem operasi. Kalau nenek moyang berarti sistem operasi yang pertama kali keluar yaitu sistem operasi DOS. Lambangnya bisa kalian lihat di layar kalian, DOS dengan merah, ungu, dan kuning. Kita langsung masuk ke kelebihannya ya. Kelebihan dan kekurangannya. Apa sih kelebihan sistem operasi DOS? Sistem operasi DOS itu kelebihannya ringan, sehingga tidak menghabiskan banyak memori. Kemudian ukurannya kecil, kemudian memiliki kompatibilitas tinggi. Dan kekurangan untuk sistem operasi DOS ini yaitu belum ada antarmuka. Maksudnya belum ada antarmuka itu tampilannya masih belum sedinamis yang sekarang. Hanya muncul tulisan saja, intinya tampilannya hanya tulisan saja, tidak ada grafik, tidak ada antarmukanya seperti itu, tidak ada intinya antarmukanya itu tidak dinamis. Kemudian instruksinya hanya berupa tulisan, tidak ada grafis. Kalau dulu itu, kalau yang sekarang komputernya atau laptopnya kan ada grafisnya, ada tombolnya. Kalau kita insert, ya keluar insert, atau intinya sekarang ada tombol, ada toolnya. Kalau dulu itu, kalau di sistem operasi DOS, instruksinya hanya berupa tulisan, yakni untuk membuka Microsoft Word, seumpama misalnya mau membuka Microsoft Word, itu menggunakan perintah tulisan, atau harus apa istilahnya ya, perintahnya itu pakai tulisan, bukan langsung klik, tidak, tapi pakai tulis tangan. Bukan pakai tulis tangan, pakai tulisan, bukan mengklik tool, tapi pakai tulisan. Kemudian yang kedua di sini ada sistem operasi Windows. Nah, operasi Windows ini yang sudah sering digunakan sekarang. Untuk operasi Windows ini sudah banyak. Pertama itu Windows XP, Windows Starter, Windows 2003, Windows 2007, sampai sekarang ada Windows 2010. Dan kalau di Oracle itu ada yang Windows 2012.
Mungkin kedepannya ya ada Windows 2012. Nah, Windows ini merupakan jenis OS terbesar di dunia yang saat ini banyak diadopsi untuk membantu mengakomodir kebutuhan sehari-hari, mulai dari komputer instansi, akademisi, hingga kebutuhan pribadi. Nah, sekarang ini, kalau sekarang di tahun 2021 ini, Windows menjadi OS terbaik atau operating system terbaik. Nah, ini Windows ini adalah operating system terbaik, mengalahkan Linux dan operating system lainnya saat ini. Nanti dengan perkembangan teknologi bisa berubah dengan adanya OS atau operating system yang terbaru. Untuk kelebihannya di sini tampilan antarmuka user friendly. Maksudnya user friendly itu sudah gampang untuk istilahnya user friendly itu gampang untuk dimengerti dari pengguna. Tampilan antarmukanya itu gampang untuk dimengerti dari user atau dari pengguna. Itu user friendly. Kemudian lebih mudah dalam proses instalasi. Kemudian aplikasi OS Windows melimpah. Maksudnya di sini aplikasi untuk operating system Windows itu banyak yang mengembangkan, banyak yang membuat aplikasi-aplikasi yang support atau yang bisa dipakai oleh operating system Windows itu banyak. Kemudian kekurangannya di sini tidak open source. Maksudnya tidak open source itu tidak mudah untuk dikembangkan. Kalau Linux itu gampang untuk dikembangkan. Intinya ini tidak gratis. Kalau Linux itu gratis, kalau yang Windows ini tidak gratis karena dari perusahaan. Kemudian berbayar dan lumayan mahal. Nah, seperti yang saya sudah barusan sebutkan bahwa Windows ini tidak gratis, yakni berbayar, dan harganya itu lumayan mahal seperti itu. Kemudian mudah diretas karena sistem keamanannya masih lemah. Ini untuk Windows memang beda dengan Linux. Kalau Windows ini keamanannya masih lemah, masih rentan ya, sehingga sering diretas atau mudah untuk diretas. Rentan terkena serangan virus. Nah, di Windows ini yang menjadi Windows terbaik sekarang ya karena dari penggunanya sangat gampang atau tidak merepotkan pada user friendly. Jadi banyak juga di kekurangannya ini yang rentan terkena serangan virus. Jadi Windows ini di samping banyaknya pengguna untuk Windows juga rentan terhadap serangan virus. Kemudian yang ketiga ada sistem operasi Linux. Nah, Linux ini atau operating system Linux yaitu diperkenalkan pertama kali oleh Linus Torvalds pada tahun 1991 silam. Sistem operasi yang satu ini memiliki sifat open source. Nah, lain dengan Windows. Kalau Windows itu tidak open source, kalau Linux open source, di mana penggunanya dapat memodifikasi dan mendistribusikan kembali secara bebas tanpa perlu lisensi. Kalau Windows itu nggak boleh. Tidak boleh dikembangkan, tidak boleh dimodifikasi, apalagi didistribusikan secara legal. Kalau Linux ini boleh dimodifikasi, didistribusikan secara legal tanpa perlu lisensi, ini bisa kalau Linux. Berkat fleksibilitas ini, rata-rata pengguna Linux kerap kali memasang dan melakukan konfigurasi sendiri untuk membangun sistem. Nah, kita langsung lanjut ke kelebihannya saja ya. Kalian bisa baca sendiri di sini. Nah, saya rasa untuk Linux sampai di sini pembahasan pokoknya. Untuk ke belakangnya kalian bisa baca sendiri. Nah, kelebihan di Linux ini open source seperti yang sudah saya jelaskan barusan. Kemudian gratis, tidak ada biaya lisensi. Kalau Linux ini nih memang tidak ada apa ya? Tidak berbayar, tidak usah membeli ya. Karena lisensinya sudah gratis, jadi tidak ada biaya.
Perkembangannya sangat kencang karena dikembangkan banyak orang. Nah, kalau Windows itu punyanya milik perusahaan ya. Kalau Windows itu milik perusahaan. Jadi perkembangannya lebih lebih lambat daripada Linux. Kalau Linux itu perkembangannya sangat kencang. Kenapa? Karena Linux ini di bawah naungan komunitas. Yakni yang memegang adalah banyak orang di bawah naungan komunitas, lain dengan Windows. Kalau Windows itu perusahaan. Kalau Linux yang memegang itu adalah komunitas. Untuk kekurangannya di Linux ini tidak dianjurkan bagi pengguna awam. Kenapa demikian? Karena Linux ini memang sulit ya. Install aplikasi saja tidak hanya klik next dan lain sebagainya, tapi harus menggunakan program atau menggunakan perintah secara tulis di command prompt atau CMD atau di editornya. Jadi untuk pengguna awam tidak dianjurkan untuk Linux karena sistem pengoperasiannya itu lebih sulit daripada Windows. Kemudian aplikasi Linux ini terbatas. Maksudnya aplikasi Linux ini terbatas adalah aplikasi yang support atau yang bisa digunakan di Linux itu terbatas. Contohnya seumpama kalau TeamViewer itu bisa masuk ke Windows, belum tentu bisa masuk pada Linux. Pokoknya intinya aplikasi Linux itu terbatas. Jadi untuk mencari aplikasi yang support pada Linux atau yang bisa terinstall pada Linux itu tidak banyak, yakni terbatas, tidak sebanyak Windows seperti itu. Cara install Linux terbilang susah. Nah, seperti yang sudah saya katakan barusan di depan, bahwa cara install Linux ini memang susah. Cara install Linux, operating system Linux ini memang susah. Yang keempat, di sini ada sistem operasi macOS. Ada yang mengatakan ini Apple. Nah, untuk macOS ini atau singkatan dari Macintosh Operating System adalah sistem operasi eksklusif yang hanya terdapat di komputer Apple saja. macOS yang diluncurkan pada tahun 1984 pertama kali digunakan untuk komputer bernama Lisa. Lisa tak lain adalah komputer hasil racikan dari Steve Jobs setelah ia menempuh perjalanan spiritual ke India. Di atas kertas, pengguna operating system yang satu ini memang tergolong relatif lebih sedikit dibanding pengguna Windows. Jadi lebih banyak yang menggunakan Windows daripada macOS ini. Pasalnya produk Apple ini dari dulu sampai sekarang tergolong sebagai perangkat mahal. Jadi kalau masalah harga itu lebih mahal macOS. Tapi untuk lebih banyaknya pengguna itu Windows. Karena apa? Di samping Windows itu murah, juga gampang untuk dioperasikan. Untuk kelebihan macOS ini yaitu lebih stabil. Lebih stabil daripada Windows. Kemudian tampilan antarmuka cocok untuk kebutuhan multimedia. Maksudnya adalah antarmukanya ini cocok untuk multimedia. Kemudian memiliki keamanan tinggi dan tidak mudah diretas. macOS ini sangat ketat untuk keamanannya ya. Sangat istilahnya keamanan berlapis, jadi tidak rentan pada hack atau cracker. Intinya tidak mudah diretas lah. Aman dari virus. Untuk macOS ini, untuk virus insya Allah terjamin. Kemudian kekurangannya harganya relatif mahal karena memang Apple ini mahal harganya. Kemudian kurang optimal untuk gaming. Nah, untuk kalau mau dipakai gaming, mau dibuat untuk bermain, Apple ini kurang pas karena kurang optimal. Tidak open source. Kalau Linux itu kan open source. Kalau Apple ini sama dengan Windows, tidak open source atau tidak bisa dimodifikasi atau didistribusikan secara legal.
secara ilegal ya, bukan legal, secara ilegal. Nah, kemudian sistem operasi Unix. Sistem operasi Unix ini kelebihannya tidak mudah terkena virus, kemudian gratis dan bisa digunakan secara cuma-cuma. Enak banget sih. Kemudian kekurangannya dalam Unix ini, tampilan Unix kurang menarik. Kemudian tidak memiliki banyak pilihan driver. Jadi driver untuk Unix ini memang terbilang sedikit ya, karena ya mungkin pengembangannya kurang cepat lah. Nah, apa bedanya Unix dengan versus Linux ya? Kalau lambangnya ini, kalau lambang Unix seperti ini, kalau lambang Linux seperti ini. Sama halnya seperti DOS, Unix merupakan jenis operating sistem komputer generasi lawas, yakni dulu, yang banyak digunakan hingga menjadi cikal bakal munculnya operating system masa kini. Saat ini, Unix sendiri sudah mempunyai banyak versi yang bisa dipilih oleh pengguna terkait keunggulan dan daya tarik utama. Ada beberapa aspek yang bisa Anda coba, namun dari segi penggunaan, Unix saat ini sudah sangat jarang digunakan. Siapa sih? Kalau sekarang yang sering digunakan kan Windows, Mac OS, ya Linux ya, Linux. Tapi itu Linux sering dipakai bagi komunitas-komunitas dan apa istilahnya itu sering dipakai oleh server itu Linux. Kalau Unix sangat jarang. Nah, mungkin cuma itu yang dapat saya jelaskan pada website ini, pada pertemuan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.